Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Batu Muhayyad, mahasiswa dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan NIM 218620632. Tujuan saya dari membuat video pembelajaran ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kajian kebahasaan, yang di dalam video ini saya akan membahas mengenai objek kajian fonetik, alat ucap, klarifikasi bunyi bahasa, dan proses terbentuknya bunyi bahasa. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian fonetik. Fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna atau tidak. Sebagai contoh, bunyi D dalam kata tidak oleh penutur Jawa diucapkan beraspirasi agak keras, sedangkan oleh penutur suku lain tidak. Bunyi D yang diucapkan baik beraspirasi atau tidak membedakan makna dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, perbedaannya tidak fungsional. Yang kedua adalah alat-alat ucap. Ketika berbicara, alat-alat ucap bekerja seperti pada proses ketika melakukan fungsi utamanya masing-masing. Berikut adalah alat-alat ucap beserta penjelasannya. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus datang dari paru-paru, disebut arus udara egresif. Dan kalau arus udara datang dari luar, disebut arus udara ingresif. Yang kedua, ada pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok adalah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup secara rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Yang ketiga ada faring. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak antara pangkal tenggorok atau rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang terakhir ada langit-langit lunak. Langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut unfula dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut. Unfula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Pembahasan selanjutnya mengenai klarifikasi bunyi bahasa. Klarifikasi bunyi bahasa didasarkan berbagai macam kriteria, salah satunya yaitu ada tidaknya gangguan. Dilihat dari adanya tidaknya gangguan, maksud saya ulangi, ada tidaknya gangguan dilihat dari ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ketika bunyi itu diucapkan, yaitu diatur hanyalah ruang resonansi pada rongga mulut melalui pengaturan posisi lidah dan bibir. Yang kedua ada bunyi kontoid. Bunyi kontoid dihasilkan dengan cara melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi-bunyi kontoid ini lebih banyak jenisnya bila dibandingkan dengan bunyi-bunyi vokoid. Seiring dengan banyak-banyaknya jenis artikulator yang terlibat dalam upaya penyempitan atau penutupan ketika bunyi itu diucapkan. Dan yang terakhir adalah proses pembentukan bunyi. Dalam proses pembentukan bunyi, sumber energi utamanya adalah arus udara yang mengalir dari paru-paru. Getaran-getaran itu timbul pada pita suara sebagai akibat tekanan arus udara, yang dibarengi dengan gerakan-gerakan alat ucap sedemikian rupa sehingga menimbulkan perbedaan atau perubahan rongga udara yang terdapat di dalam mulut dan hidung. Dengan demikian, sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa adalah yang pertama yaitu arus udara, yang kedua pita suara, dan yang ketiga adalah alat ucap. Itu saja yang saya dapat jelaskan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya bahas ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih.